warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Mbak Bintang Bu. Ya, Mbak Bintang kenapa? Sakit. Selain Mbak Bintang ada lagi? Ya. Oke, berarti Mbak Bintang saja ya. Oke. Nah, ini kan masih pagi ya, tapi kenapa sih kalian kok sudah ada yang mengantuk? Kayaknya udah ada lesu-lesu. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kemudian angkat tangannya ke atas. Setelah itu tangannya digerak-gerakkan. Ayo, tangannya digerak-gerakkan. Kalau sudah, tolong sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian itu tolong diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Oke? Nah, kalau sudah, bangkunya itu tolong dirapikan. Ini ada bangku-bangku yang masih menceng, jadi harus dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, bagi anak-anak yang masih duduk di belakang, tolong yang bangku bagian depan itu diisi terlebih dahulu ya. Nah, kalau duduknya sudah rapi, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mereview sedikit mengenai pelajaran kita pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas mengenai apa, teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Saya Bu. Oh iya, silakan. Sejarah uang, pengertian uang, fungsi uang, jenis dan syarat uang. Nah, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita telah membahas mengenai sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis, dan syarat uang. Kemudian, untuk minggu ini kita juga akan membahas tema yang sama, yaitu mengenai uang. Sebelumnya Ibu bertanya, sebutkan satu syarat uang. Apakah ada yang masih ingat satu syarat uang? Saya Bu. Iya, silakan. Ada jaminan. Ada jaminan. Nah, betul sekali. Salah satu syarat uang adalah ada jaminan. Jadi, uang rupiah itu ada jaminan yang dilakukan oleh pemerintah supaya apa? Supaya masyarakat itu percaya untuk menggunakan uang sebagai alat transaksi setiap hari. Misal, kita mau beli marker, kita menggunakan apa? Uang. Nah, kalau menggunakan dolar bisa nggak? Tidak. Nah, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian, kalau kita mau beli pulpoin, menggunakan apa? Uang. Nah, betul sekali. Jadi, setiap aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya uang. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini itu masih nyambung sama materi kemarin. Jadi setelah kita tahu mengenai sejarah uang, pengertian uang, fungsi, syarat, dan jenis uang, kita sekarang akan melanjutkan materi mengenai apa, teman-teman? Ada yang sudah membaca mungkin? Kemarin Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk membaca buku mengenai materi selanjutnya. Apa, ayo? Saya Bu. Oh iya, silakan. Pengelolaan uang oleh Bank Indonesia. Ya, Untuk terus? pengaman uang rupiah. Pengelolaan keuangan. Nah, betul sekali. Jadi, pada pagi hari ini kita akan membahas pertama mengenai pengelolaan
membahas mengenai uang kemarin, kita juga harus tahu bagaimana sih proses pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas mengenai unsur pengaman uang rupiah. Jadi, tujuan materi mengenai unsur pengaman uang rupiah, teman-teman jadi paham. Oh, ternyata uang yang kita miliki itu uang asli dan bukan uang palsu. Soalnya sekarang itu kan marak ya mengenai uang-uang palsu seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Dari mana kita dapat membedakannya? Dari kita mengetahui mengenai unsur pengaman uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pengelolaan keuangan. Setelah paham mengenai pengelolaan uang oleh Bank Indonesia, kemudian tahu unsur pengaman pada uang rupiah, teman-teman juga harus bisa mengelola keuangan yang telah kita miliki. Karena apa? Uang yang kita miliki itu harus dikelola dengan baik. Jadi tujuannya setelah teman-teman memahami materi mengenai pengelolaan keuangan, teman-teman bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menunjukkan dua mata uang. Nah, pertama, ini adalah uang apa, teman-teman? Rupiah. Uang apa? Rupiah. Nah, betul. Kalau yang ini adalah uang dolar. Ini adalah uang rupiah dan ini adalah uang dolar. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, apa sih perbedaannya? Apakah ada perbedaan antara uang rupiah dengan uang dolar? Ada. Iya, apa? Warnanya, Bu. Oke, jelas. Dari warnanya jelas berbeda. Kalau uang rupiah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau pada uang Rp2.000, ada yang berwarna, ada warna hijau pada uang Rp20.000. Kemudian kalau pada uang dolar itu berwarna dasarnya putih. Sebenarnya ini putih ya, cuman karena uang Ibu ini sudah lama sekali, jadinya ini agak lusuh. Nah, selain warnanya, apalagi sih yang membedakan? Gambarnya, Bu. Ya, betul, gambarnya. Gambarnya jelas berbeda antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Selain gambar dan warnanya, bahan antara uang rupiah dan uang dolar itu juga berbeda. Nah, dari sini teman-teman tahu kan, sebenarnya uang rupiah itu tidak sama dengan uang dolar, meskipun secara terlihat ukuran itu sama. Nah, ukurannya sama, lebarnya sama, panjangnya sama. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini satu persatu. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengelolaan uang oleh Bank Indonesia. Nah, teman-teman sudah tahu kan bahwa salah satu lembaga yang berhak melakukan pengelolaan uang rupiah adalah Bank Indonesia. Karena apa? Itu berkaitan dengan salah satu tugas Bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Nah, untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Bank Indonesia diberi wewenang. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia. Apakah ada yang masih ingat mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia? Ayo. Oh iya, silakan. Menetapkan alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Ya. Mengatur kelancaran sistem pembayaran. Nah, betul sekali. Salah satu wewenang Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran tunai. Nah, untuk
melaksanakan wewenang tersebut, Bank Indonesia berkewenang untuk mengedarkan uang kepada masyarakat supaya proses mengedarkan uang kepada masyarakat bisa tepat waktu, jumlahnya cukup, dan layak edar. Bank Indonesia melakukan kegiatan yang namanya kegiatan pengelolaan uang rupiah. Nah, itu tuh sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Bab 4 Pasal 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Bab 4 Pasal 11 mengenai mata uang, kegiatan pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi 6 kegiatan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Jadi Bank Indonesia itu merencanakan berapa sih uang yang akan dicetak, uang yang akan dikeluarkan. Nah, tetapi dalam melakukan perencanaan ini, Bank Indonesia tidak melakukannya sendiri, melainkan Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, yaitu dengan menetapkan estimasi kebutuhan uang atau yang bisa disingkat dengan EKU. Nah, estimasi kebutuhan uang ini dari mana, Bu? Nah, estimasi kebutuhan ini dari uang yang masuk, uang yang keluar, lalu jumlah KSBI, dan banyak aspek lain yang digunakan untuk menentukan estimasi kebutuhan uang ini. Nah, selain berdasarkan estimasi kebutuhan uang, Bank Indonesia juga menetapkan jumlah uang yang akan dicetak itu berdasarkan pertimbangan persediaan nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tahap perencanaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya, setelah Bank Indonesia melakukan perencanaan, Bank Indonesia akan melakukan pencetakan. Nah, ini tahap selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pencetakan. Jadi setelah jumlah uang direncanakan, sudah ditetapkan, baru uang itu dicetak. Nah, tapi di sini itu tidak dikerjakan oleh Bank Indonesia. Kalau perencanaan tadi yang melakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Tetapi kalau pada tahap pencetakan ini, Bank Indonesia menunjuk yang namanya Perum Peruri. Perum Peruri adalah perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Jadi di sini perbedaannya, tidak semuanya dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah itu dikerjakan oleh Bank Indonesia. Nah, pada tahap ini Bank Indonesia menunjuk Perum Peruri. Kemudian setelah pencetakan, Bank Indonesia melakukan pengeluaran. Saat dicetak, terus uang dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan itu bank itu mengumumkan berapa sih jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, itu dituliskan dalam surat negara Republik Indonesia yang diumumkan di media massa. Setelah uang dikeluarkan, baru uang bisa sampai ke tangan kita, yaitu pada tahap pengedaran. Ini apa cukupannya ya uang-uang yang sampai ke tangan kita. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan uang. Nah, pada tahap pengedaran ini tahapnya pun juga cukup lama. Jadi dari Perum Peruri, perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia, kemudian dikasihkan ke kantor pusat Bank Indonesia yang berada di Jakarta, kemudian dikasihkan baru disetorkan ke
beberapa kantor bank yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kantor Bank Indonesia itu tidak semua daerah tuh memiliki. Seperti di sini ada di Kediri, kemudian ada di Jember. Ada lagi kalau luar Pulau Jawa itu tidak semuanya memiliki. Lalu setelah sampai ke bank-bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, baru uang itu diedarkan ke beberapa bank seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan bank-bank lainnya baru sampai ke tangan kita. Kemudian setelah uang diedarkan, uang akan dilakukan penarikan kembali. Loh, kok ditarik lagi, Bu? Kan sudah diedarkan, kok ditarik lagi? Nah, jadi gini teman-teman. Setelah uang diedarkan, pastinya ada tuh ya, uang tuh yang tidak layak edar. Uang yang tidak layak edar tuh bagaimana? Uangnya itu sudah lusuh, kemudian uangnya berlipat-lipat. Nah, seperti ini, udah berubah warna. Uang yang sudah berubah warna, banyak lipatannya, lusuh, itu sebenarnya sudah tidak layak edar apabila masuk ke Bank Indonesia. Bukan berarti uang tersebut palsu ya, tetapi tidak layak edar. Nah, yang berhak melakukan penarikan hanyalah Bank Indonesia. Bank BNI, Bank BRI tidak berhak melakukan penarikan uang. Hanyalah Bank Indonesia yang berhak melakukan penarikan uang. Kemudian selanjutnya tahap yang terakhir adalah pada tahap pemusnahan. Nah, setelah uang ditarik, beberapa uang yang tidak layak edar ditarik oleh Bank Indonesia, selanjutnya uang akan dimusnahkan. Seperti itu teman-teman, beberapa tahap dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dikerjakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari sini apakah ada yang kurang paham? Silahkan, yang kurang paham boleh bertanya. Ayo siapa? Mungkin di bagian belakang, yang di pojok itu, mungkin yang di depan Mbak Erlina mungkin mau bertanya? Tidak. Hai siapa? Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Bagaimana Bank Indonesia melakukan proses pemusnahan uang rupiah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, bagaimana sih Bu Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah? Tadi itu belum menjelaskan ya bagaimana prosesnya Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah. Jadi, beberapa bank itu melakukan penyetoran uang ke Bank Indonesia. Nah, uang yang disetorkan itu ada uang yang layak edar sama uang yang tidak layak edar. Nah, kita singkat dengan ULE. Uang yang layak edar kita singkat dengan ULE. Kemudian uang yang tidak layak edar kita singkat dengan UTLE. Kemudian uang-uang ini langsung dimasukkan ke mesin. Jadi semua uang ini akan dimasukkan ke mesin. Nah, dari mesin itu akan memecah sendiri mana sih uang yang layak edar, mana sih uang yang tidak layak edar. Nah, kalau uang yang tidak layak edar otomatis akan memecah sendiri menjadi serpihan-serpihan kecil banget seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, sungguh kecil, mungkin lebarnya tidak ada 1 cm, kira-kira 3 mili, dan panjangnya kalau tidak salah itu sekitar 3-5 cm, cukup kecil sekali. Nah, uang yang tidak layak edar akan menjadi serpihan seperti ini. Kemudian setelah menjadi serpihan ini, hasil serpihan ini akan langsung dipres. Nah, dipres membentuk seperti kaleng. Gimana ya bentuknya kaleng? Nah, ini seperti ini, membentuk seperti kaleng. Jadi bulat seperti kaleng, kayak kaleng susu itu yang tahu kan? Ya, yang bulat itu. Kemudian tingginya kira-kira 5-10 cm.
Nah, setelah dipres seperti itu, kemudian akan dimasukkan ke karung. Nah, setelah dimasukkan ke karung, baru setelah terkumpul banyak akan dibawa ke tempat pembuangan. Nah, dari di tempat pembuangan ini akan dikasih cairan di tempat pembuangan. Di tempat pembuangan itu dikasih cairan. Nah, kemudian lama-kelamaan akan membentuk tanah. Kenapa Bu kok tidak dibakar saja? Kok langsung dibuang ke tempat pembuangan dan dikasih cairan? Soalnya kenapa? Apabila uang-uang tersebut dibakar, baunya itu tidak sedap dan sangatlah menyengat. Oleh maka dari itu, cara pemusnahan uang tersebut dilakukan dengan cara dikasih cairan dan dibuang ke tempat pembuangan. Gini teman-teman, apa dari kalian ada yang kurang paham mengenai tahap pemusnahan uang rupiah? Untuk pertanyaan lainnya silahkan. Mengenai pengelolaan uang rupiah, ada yang belum paham? Sudah? Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai unsur pengaman pada uang rupiah. Nah, unsur pengaman pada uang rupiah itu banyak teman-teman, mulai dari benang pengaman, tinta berubah warna, gambar bersembunyi, multiwarna, dan lain-lain. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan, memberi gambaran kepada kalian mengenai mata uang dolar sama mata uang rupiah, yang mana mata uang dolar sama mata uang rupiah jelas berbeda dari segi apanya, segi bahannya, segi warnanya, dan segi gambarnya. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail mengenai unsur pengaman pada uang rupiah, mulai dari gambarnya, warnanya, dan bahannya. Nah, untuk yang pertama yaitu benang pengaman. Nah, sebelumnya ini ada uang, silahkan kalian gunakan sebagai media pembelajaran. Nih, nih, nih. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya teman-teman. Pertama, yaitu mengenai benang pengaman. Nah, jadi benang pengaman ini munculnya seperti anyaman teman-teman. Munculnya tuh muncul tidak seperti itu. Nah, apabila ini seperti ini, pada uang 50.000, 100.000, 20.000 semuanya ada benang pengamannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tinta berubah warna. Nah, tinta berubah warna ini hanya pada uang 100.000, 20.000, dan 50.000. Nah, ini teman-teman tinta berubah warnanya. Sudah ketemu? Ayo, yang di belakang, yang di depan, semuanya sudah tahu tinta berubah warnanya? Sudah. Coba kalian lihat. Untuk selanjutnya yaitu gambar tersembunyi multiwarna. Nah, gambar tersembunyi multiwarna ini hanya bisa dilihat dari sudut tertentu. Tidak bisa dilihat dari begini. Apabila didatarkan seperti ini, tidak bisa terlihat. Yang bisanya itu dari sudut ini. Nah, apabila dari sini ke sini tidak bisa, tetapi tidak terlalu jelas. Nah, apabila supaya lebih jelas seperti ini. Pada uang 50.000 munculnya 5 sama 0, 100.000 1 0 0, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar tersembunyi. Gambar tersembunyi ini terletak di mana teman-teman? Ada yang tahu gambar tersembunyinya di mana? Di mana? Ya, betul, di bawah tulisannya Indonesia. Nah, jadi munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah teknik cetakan khusus. Untuk ini akan Ibu jelaskan di akhir. Yang selanjutnya yaitu tanda air. Tanda air ini bisa dilihat dengan cara diterawang seperti ini. Nah, coba kali dilihat seperti ini tidak bisa, tapi di terawang ada gambarnya pahlawan. Ini ada pahlawan ini pada 50.000, 100.000 sampai 100.000 ada pahlawannya masing-masing. Sudah tahu? Coba
tunanetra. Kode tunanetra itu, kode tunanetra letaknya di pinggir teman-teman. Sudah tahu kode tunanetranya? Nah, semakin kecil uangnya, kode tunanetranya semakin banyak. Apabila uangnya banyak, maksudnya nominalnya banyak, kode tunanetranya semakin sedikit. Coba bandingkan antara uang 20.000 sama dengan 50.000. Bagaimana kode tunanetranya banyakkan yang mana teman-teman? Ayo coba diperhatikan. Lihat, kalian bandingkan dengan uang temannya yang nominalnya berbeda. Sudah ketemu? Aku yang 2000 kok. Gak ada tanda perubahannya ya. Mbak Erina, tolong didengarkan ya, supaya paham. Tolong diperhatikan penjelasan dari Ibu ya. Oke? Sebelumnya tadi Ibu bilang apa? Nah, karena Mbak Rina nggak mendengarkan, jadinya tidak tahu. Tapi Ibu yang terakhir bilang kode tunanetra. Ini letaknya di pinggir sini Mbak Rina. Dengan cara diraba akan terasa kasar. Nah, selanjutnya yaitu gambar saling isi. Nah, gambar saling isi ini apabila dilihat dari depan, tentunya B sama I, tapi B-nya bagian atas, ini juga bagian atas, maksudnya kayak potongannya. Kemudian apabila dilihat dari belakang, potongannya dari depan itu. Nah, apabila disambungkan, maka munculnya seperti ini. Ini bisa dilihat langsung seperti ini teman-teman, nggak usah diterawang. Langsung ini ada B terpotong, ini ada B terpotong. Nah, ini apabila kita gabung tulisannya seperti ini. Ini di tengah. Ini kan I seperti ini. Kalau I seperti ini tadi apa? Gambar di sini. Kalau I-nya seperti ini namanya gambar saling isi. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil cetak memendar. Nah, hasil cetak memendar ini tidak bisa kita lihat teman-teman. Jadinya harus dipancarkan ke sinar ultraviolet. Apabila dipancarkan ke sinar ultraviolet, hasilnya akan seperti ini. Nah, biasanya yang memiliki sinar ultraviolet adalah Bank Indonesia. Biasanya setiap uang yang masuk ke Bank Indonesia yang disetorkan oleh beberapa bank itu akan dicek terlebih dahulu menggunakan sinar ultraviolet. Untuk selanjutnya yaitu gambar raster. Gambar raster ini bertuliskan NKRI. Tetapi ini tidak bisa dilihat langsung, jadi teman-teman harus benar-benar mencari tulisannya di bagian nominal 5.000 di belakang dan di bagian kiri bawah di sekitarnya tulisan Bank Indonesia itu ada tulisannya NKRI. Untuk yang selanjutnya yaitu mikroteks. Mikroteks ini juga terletak di bagian belakang teman-teman. Nah, ini bisa dilihatnya menggunakan kaca pembesar. Sebenarnya ini munculnya ada beberapa angka 0, kemudian angka 5, tetapi kita lihat langsung tidak muncul angkanya karena harus menggunakan kaca pembesar. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu teknik cetakan khusus. Untuk yang terakhir ini yaitu teknik cetakan khusus. Maksudnya ini akan
terasa kasar apabila diraba. Nah, itu pada bagian-bagian tertentu, tidak semua bagian terasanya kasar. Nah, pada bagian mana, Bu? Pada bagian ini, teman-teman. Angka 50.000 yang di bagian depan. Coba kalian raba-raba. Nah, itu akan terasa kasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada pipinya pahlawan ini. Di pipinya pahlawan yang bagian depan itu akan terasa kasar. Sudah? Sudah tahu? Sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada logo burung Garuda dan tulisannya Indonesia. Ini juga terasa kasar. Jadi kayak seperti timbul-timbul gitu. Selanjutnya yaitu pada ini, pada bagian pinggangnya penari di bagian belakang, uang bagian belakang itu juga terasa kasar. Nah, yang terakhir yaitu pada nominal 50.000 yang terletak di bagian belakang kiri bawah. Nih, bagian sini, coba. Ya, betul. Sini juga terasa kasar. Oke, materi kita mengenai unsur pengaman pada uang rupiah telah selesai. Sudah Ibu jelaskan satu persatu. Dari sudut mana kita bisa melihat, seperti apa warnanya. Nah, untuk pertanyaan, apa ada pertanyaan dari materi mengenai unsur pengaman pada uang rupiah? Ayo, siapa yang kurang paham mengenai unsur pengaman pada uang rupiah? Silahkan ditanyakan. Saya, Siapa? Bu. Oke, ya. Uang saya yang 2.000 kok nggak ada tinta berubah warnanya? Tidak ada tinta berubah warnanya. Nah, gini Mbak Rina, tadi Ibu sudah menjelaskan untuk tinta berubah warna ini hanya pada uang 100.000, 50.000 dan uang 20.000. Coba uang 50.000 ada tinta berubah warnanya? Ada. 100.000? Ada. 20.000 juga ada. Nah, di sini untuk uang 2.000 tidak ada, teman-teman. Yang seperti Mbak Elina tanyakan tadi tidak ada. Kemudian pada uang 5.000 juga tidak ada tinta berubah warnanya. Kalau 10.000 ada, Bu? Tidak ada. Sama juga tidak ada. Gitu, teman-teman. Apa ada pertanyaan lagi mengenai materi unsur pengaman pada uang rupiah? Sudah? Kalau sudah, Ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan, kita akan main game terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya yang di belakang, yang di depan, yang di tengah, ayo semuanya berdiri. Oke, setelah semuanya berdiri. Jadi gini, teman-teman, main gamenya. Jadi ketika Ibu bilang topok konsentrasi, konsentrasi weekend. Kemudian ada cik, bem, wow, cik, bem, wow. Bisa, teman-teman? Bisa. Oke, ayo semuanya berdiri. Ayo. Nah, setelah semuanya berdiri, jadi gini, teman-teman. Tadi gimana topiknya? Ketika Ibu bilang konsentrasi, konsentrasi weekend. Oke. Jadi ketika Ibu bilang cik, bem, wow, wow. Cik, bem, wow. Kita coba ya. Cik, bem, wow. Oke, sekarang mulai ya. Cik. Ya, Mbak Erina. Kurang konsentrasi ya. Bem, wow. Cik, cik, bem, wow. Wah. Lagi, ayo keras seru. Cik, bem.
kasih, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan. Jadi setelah teman-teman paham mengenai unsur pengaman pada uang rupiah, kemudian pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, teman-teman juga harus paham mengenai pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu apa sih, Bu? Pengelolaan keuangan itu suatu tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Siapa, Bu, yang wajib melakukan pengelolaan keuangan? Semuanya wajib melakukan pengelolaan keuangan, baik diri kita masing-masing, keluarga, kemudian perusahaan, negara, semuanya wajib melakukan pengelolaan keuangan. Oke, dari sini apa ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Ya, siapa? Ayo. Saya Bu, Ya. mengapa pengelolaan keuangan itu penting? Oke. Pertanyaannya, Bu, mengapa pengelolaan keuangan itu penting? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya Bu, Oh ya? pengelolaan keuangan itu penting karena untuk mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Betul sekali. Begitu Mbak Ati. Mengapa pengelolaan keuangan itu penting? Karena untuk mengatasi masalah ekonomi baik pada diri kita masing-masing, pada keluarga, pada perusahaan maupun pada negara. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, jadi nanti di akhir Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan diskusi. Tapi sebelum itu kita akan main game, yaitu namanya tebak uang rupiah. Siapa yang mau main game? Saya. Oke, jadi gini teman-teman gamenya. Ini nanti untuk menentukan siapa yang akan maju ke depan, ini nanti berjalan. Jadi markernya ini berjalan, teman-teman sambil bernyanyi. Enaknya nyanyi apa teman-teman? Nyanyi apa? Balonku ada 5. Ya boleh. Jadi nyanyi balonku ada 5 sambil markernya ini berjalan ya. Oke? Oke. Oke, ayo nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Belenggu tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, Mbak Lina maju. Silakan Mbak Lina maju ke depan untuk menjawab yang ada di tebak uang rupiah ini. Ayo. Oke, Mbak Lina silakan maju ke depan. Oke. Jadi Mbak Lina mengambil nomor yang ada di sini. Dan nanti Mbak Lina dapat nomor berapa? Nanti dari situ ada tebak uang rupiahnya. Di dalam ada soalnya. Silahkan ambil. Oke, Mbak Lina dapat nomor 1. Silahkan Mbak Lina. Diambil di situ. Sebutkan 2 unsur pengaman uang rupiah pada uang bagian depan. Apa ayo tadi? Coba dilihat dari uangnya. Apa? Tinta berubah warnanya Bu. Oh iya, yang mana tinggal berubah warnanya? Nah, betul. Oke. Yang kedua apa? Gambar tersembunyi multiwarna. Oke, mana itu? Nah, betul. Ini ada namanya gambar tersembunyi multiwarna. Oke, betul. Jadi jawabannya Mbak Elina adalah gambar tersembunyi multiwarna sama pita berwarna merah. Itu unsur pengaman rupiah yang ada di bagian depan. Oke, beri aplaus untuk Mbak Elina sudah bisa menjawab. Oke, karena Mbak Elina sudah bisa menjawab, Mbak Elina mendapatkan hadiah. Oke, gamenya sudah selesai. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan diskusi. Jadi, silahkan nanti membentuk kelompok masing-masing terdiri dari
3 orang. Nanti kalian silakan berdiskusi mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan. Jadi kalian diskusikan bagaimana itu tahapan dalam pengelolaan keuangan. Silakan kalian membaca dari beberapa buku. Bisa kalian cari di perpustakaan, kemudian bisa kalian cari di koran, di artikel, dan di sumber-sumber lain. Silakan kalian diskusikan. Untuk waktunya Ibu beri waktu 20 menit. Oke, silakan berdiskusi mulai sekarang ya. Oh ya? Kenapa Mbak Bi? Waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Kalian berdiskusi, silahkan mepresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, mulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan. Mencatat harta atau aset yang sudah dimiliki. 2. Mulailah mencatat semua pengeluaran. 3. Identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan. 4. Menyusun rencana pengeluaran rutin. Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 2. Pilihlah prioritas terlebih dahulu. 3. Ketahui cara yang baik dalam mengeluarkan uang baik setiap pos pengeluaran. 4. Menabung secara periodik. 5. Perencanaan program untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok, dari semua kelompok, yaitu yang mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan di pribadi masing-masing. Jadi, dalam pengelolaan keuangan, kita harus mengutamakan kebutuhan kita terlebih dahulu daripada keinginan kita. Misal, teman-teman punya kebutuhan, yaitu buku. Dan teman-teman juga memiliki keinginan untuk memiliki mainan. Maka, teman-teman harus membeli kebutuhannya terlebih dahulu, yaitu membeli buku. Begitu teman-teman, materi kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan lagi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan sekarang? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu punya satu pertanyaan, silakan yang bisa menjawab. Pertanyaannya, siapa yang berhak melakukan tanda tangan pada uang kertas rupiah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Gubernur BI dan Menteri Keuangan. betul sekali apa yang dikatakan Mbak Lina, yaitu yang berhak melakukan tanda tangan di uang kertas rupiah adalah Gubernur BI dan Menteri Keuangan.
Gitu teman-teman, jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita telah mempelajari pertama yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, yang mana ada 6 kegiatan. Pertama, perencanaan, kemudian pencetakan. Pada pencetakan maka dilakukan pengeluaran, setelah pengeluaran ada pengedaran, setelah pengedaran apa tadi? Ya betul, penarikan. Setelah penarikan barulah pemusnahan. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai unsur pengaman pada uang rupiah. Ada benang pengaman, tidak berubah warna, gambar tersembunyi multiwarna, dan sampai pada mikroteks tadi. Kemudian kita juga telah membahas mengenai pengelolaan keuangan, yaitu kita harus mengutamakan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Gitu teman-teman, materi kita pada pagi hari telah selesai. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan tugas halaman 65 sampai dengan 67 untuk dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa teman-teman mempelajari materi selanjutnya. Oke? Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dipilih doanya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.